Ya anak-anak, sekarang kita masuk pada materi operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Yang perlu kita pahami terlebih dahulu yaitu soal yang terdiri atas operasi penjumlahan dan pengurangan ataupun operasi perkalian dan pembagian. Lakukan perhitungan dari kiri ke kanan. Ya, dari kiri ke kanan. Contoh soalnya yang pertama, 4 ditambah 5 dikurang 2. Ya. Diperhatikan di sini ada penjumlahan dan pengurangan, berarti kita bisa langsung menghitung dari kiri ke kanan. Ya. 4 ditambah 5 sama dengan 9, kemudian baru dikurangi 2. 9 dikurangi 2 sama dengan 7. Itu contoh soal yang pertama. Kemudian contoh soal yang kedua, 3 dikali 5 dibagi 5. Di sini kita perhatikan ada soal perkalian maupun pembagian ya. Kita bisa hitung langsung dari kiri ke kanan. Yang paling kiri di sini adalah perkaliannya, yaitu 3 dikali 5 sama dengan 15. Kemudian dibagi 5. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Kemudian selanjutnya yaitu jika dalam soal terdapat 2 operasi, yaitu yang A, penjumlahan dan perkalian, maka lakukan operasi perkalian terlebih dahulu. Kemudian yang B, apabila ada pengurangan dan perkalian, lakukan operasi perkalian terlebih dahulu. Di sini kita tahu bahwasanya kedudukan perkalian itu lebih tinggi dari penjumlahan dan pengurangan ya. Contoh soal yang A, 3 ditambah 2 dikali 5. Kita perhatikan di sini ada soal penjumlahan maupun perkalian. Mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Ya, karena di sini ada perkalian, maka harus dikerjakan terlebih dahulu yang perkaliannya. Ya, 3 ini tetap, 2 dikali 5 ini supaya lebih mudah kita berikan kurung seperti ini. Ya, karena ada perkalian, maka yang harus dikerjakan adalah perkalian terlebih dahulu. 2 dikali 5 sama dengan 10, 3 tetap berada di depan ya, berarti 3 ditambah 10 sama dengan 13. Itu contoh yang pertama. Kemudian yang B, 10 dikurangi 2 dikali 3. Kita perhatikan soalnya, di sini ada pengurangan, juga ada perkalian. Mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Ya, benar ya, harus perkalian terlebih dahulu apabila di situ ada pengurangan maupun perkalian. Ya. Jadi 10-nya tetap, supaya mempermudah 2 kali 3 kita berikan kurung ya. Kemudian kita hitung dulu yang perkaliannya. 2 dikali 3 sama dengan 6. 10 yang depan ini kita tulis kembali ya. Kemudian kita hitung 10 dikurangi 6 sama dengan 4. Ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya, jika terdapat tanda kurung, maka wajib didahulukan. Lalu operasi perkalian dan pembagian, selanjutnya lakukan penjumlahan atau pengurangan. Ya. Perhatikan contoh soalnya yang A, 200 dikurangi 50 dibagi 3. Kita perhatikan soalnya di sini yang depan ini sudah ada tanda kurungnya ya. Nah, kalau ada tanda kurung ini harus dikerjakan terlebih dahulu. Meskipun di situ ada pengurangan maupun pembagian, yang seharusnya pembagian dulu yang dikerjakan, tetapi apabila di sini ada tanda kurung, maka itu spesial, harus dikerjakan terlebih dahulu. Ya, berarti di sini 200 dikurangi 50 sama dengan 150 dibagi 3. Berarti 150 bagi 3 berapa? Ya, 50. Kemudian contoh yang B, 4 dikali 100 dikurangi 50. Nah, kita perhatikan kembali tandanya ya. Di sini juga ada tanda kurung. Meskipun di situ ada perkalian maupun pengurangan, yang seharusnya dikerjakan perkalian terlebih dahulu, tetapi karena di sini ada tanda kurung, berarti
Berarti tanda kurungnya ini yang harus dikerjakan terlebih dahulu, ya. Berarti 4 ini tetap, kemudian tanda kurungnya dikerjakan. 100 dikurangi 50, berapa? 50. Ya, pinter ya. 4 dikali 50 sama dengan 200. Sekarang contoh soal pengayaan supaya anak-anak lebih paham ya. Contoh soal pengayaan yang pertama, 15 dikali 4 dikurangi 15 dibagi 3. Kita perhatikan tandanya di sini ya. Di sini ada soal perkalian, ada pengurangan maupun pembagian. Apabila ada perkalian ataupun pengurangan, pembagian yang harus dikerjakan lebih dahulu adalah perkalian maupun pembagian ya, karena kedudukan perkalian dan pembagian lebih tinggi dari penjumlahan maupun pengurangan. Ya, di sini. Nah, ini supaya mempermudah diberikan kurung ya. 15 kali 4, kemudian dikurangi ini tetap, kemudian 15 dibagi 3. 15 dikali 4 sama dengan 60, dikurangi 15 dibagi 3 sama dengan 5. Berarti 60 dikurangi 5 sama dengan 55. Ya, kemudian contoh soal pengayaan nomor 2. Di sini ada negatif 10 ditambah 20 dibagi 5 dikali 2. Kita perhatikan di sini ada soal penjumlahan, pembagian maupun perkalian. Apabila ada tanda perkalian, pembagian maupun penjumlahan, yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian maupun pembagian. Tetapi karena di sini penjumlahannya ada tanda kurung, berarti kalau ada tanda kurung kita wajib mengerjakan terlebih dahulu ya. Negatif 10 ditambah 20 berapa ya? Hutang 10 kita kembalikan 20, berarti kita masih ada berapa? 10 ya. Berarti negatif 10 ditambah 20 yaitu 10. Kemudian dibagi 5 dikali 2. Nah, sekarang kita perhatikan tanda operasinya, yaitu ada pembagian maupun perkalian. Karena pembagian dan perkalian ini kedudukannya sama, maka kita menghitungnya boleh dari kiri, ya, boleh dari kiri. Nah, di sini kita untuk mempermudah kita berikan tanda kurung ya. 10 dibagi 5 sama dengan 2, kemudian dikalikan 2 ya. Berarti berapa? 2 dikali 2 sama dengan 4. Kita masuk pada sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Ada berapa ya kira-kira sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat? Ada 3 ya. Yang pertama ada sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Yang pertama, sifat komutatif sama halnya dengan sifat pertukaran. Pada sifat komutatif ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Ya, perhatikan di sini ada A plus B atau A ditambah B sama dengan B ditambah A. Apabila ini diumpamakan dengan bilangan atau angka, A ini diumpamakan dengan 4 dan B ini diumpamakan dengan 6, itu sama halnya dengan 6 ditambah 4. Kita perhatikan ya, 4 ditambah 6 sama dengan berapa? 10 ya. 6 ditambah 4 juga sama dengan 10. Berarti 4 ditambah 6 itu sama halnya dengan 6 ditambah 4. Sama-sama mempunyai hasil 10. Kemudian apabila yang perkalian, A dikali B sama dengan B dikali A ya. A kita umpamakan dengan bilangan 5 dan B bilangan 4. 5 dikali 4 sama halnya dengan 4 dikali 5. 5 dikali 4 berapa ya kira-kira jawabannya? Ya, 20. Sama halnya dengan 4 dikali 5 juga jawabannya 20. Jadi 5 kali 4 sama juga dengan 4 dikali 5. Ya, untuk sifat operasi hitung bilangan bulat yang kedua yaitu sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Pada sifat asosiatif ini juga berlaku hanya pada penjumlahan dan perkalian. Ya, kita harus pahami di sini A plus B ini kita kelompokkan terlebih dahulu. Kemudian
plus C atau ditambah C. C ini berdiri sendiri ya. Atau sama halnya dengan A ini kita berdirikan sendiri, kemudian ditambah B plus C, ini baru kita kelompokkan ya. Kemudian kita coba dengan menggunakan angka atau bilangan. 3 ditambah 7 kita kelompokkan ya, kita berikan tanda kurung ini maksudnya kita kelompokkan, ditambah 5 sama halnya dengan 3 kita berdirikan sendiri ya, kemudian ditambah 7 kita kelompokkan dengan 5, kita berikan tanda kurung. Sama halnya atau sama keduanya ini mempunyai jawaban 15. 3 ditambah 7 10 ditambah 5 15 sama halnya dengan 3 ditambah 7 tambah 5, 7 tambah 5 ini 12, kemudian ditambah 3 juga mempunyai hasil 15. Berarti 3 ditambah 7 ditambah 5, kita kelompokkan 3 tambah 7 ini tadi, ditambah 5 sama dengan 3 ditambah, kita kelompokkan 7 tambah 5 mempunyai hasil sama-sama yaitu 15. Kemudian A dikali B kita kelompokkan ya. Kemudian dikali C ini berdiri sendiri, sama halnya dengan A berdiri sendiri dikali B dikali C kita kelompokkan. Apabila menggunakan bilangan atau angka, 2 dikali 5 kita kelompokkan dikali 3 sama dengan 2 ini berdiri sendiri ya, dikali 5 dikali 3, 5 kali 3 kita kelompokkan. Kedua operasi ini mempunyai hasil sama yaitu 30. 2 dikali 5 10 dikali 3 30, kemudian 2 dikali 5 kali 3, 5 kali 3 15 dikali 2 sama halnya juga dengan 30. Berarti kedua operasi ini mempunyai hasil sama yaitu 30. Kemudian yang terakhir, sifat operasi hitung bilangan bulat terakhir yaitu sifat distributif atau sifat penyebaran. Sifat distributif ini berlaku pada perkalian terhadap penjumlahan, yaitu A dikali B ditambah C. B ditambah C ini kita kelompokkan ya. Jika menggunakan sifat distributif maka jawabannya yaitu A dikali B, A dikali B ditambah A dikali C. A dikali B ditambah A dikali C. Nah, kita bisa lihat di sebelahnya ya. A dikali B ditambah A dikali C. Kemudian ini kita berikan contoh bilangannya ya, yang perkalian terhadap penjumlahan. 2 dikali 4 ditambah 6 sama dengan 2 dikali 4, 2 dikali 4 ditambah 2 dikali 6. Ya, kita perhatikan lagi. 2 dikali 4 ditambah 6 yaitu 2 dikali 4 ditambah 2 dikali 6 sama dengan 2 dikali 4 8 ditambah 2 kali 6 12 sama dengan 8 tambah 12 yaitu 20. Kemudian sifat distributif yang terakhir yaitu perkalian terhadap pengurangan, yaitu A dikali B dikurangi C sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C ya, A dikali B dikurangi A dikali C. Contoh soalnya 4 dikali 8 dikurangi 2 ya, berarti di sini 4 dikali 8 dikurangi 4 dikali 2 ya. 4 dikali 8 kita hitung sama dengan 32 dikurangi 4 dikali 2 sama dengan 8. 32 dikurangi 8 sama dengan 24. Nah, itu tadi kita sudah belajar tentang operasi hitung campuran bilangan bulat beserta sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Silakan anak-anak memahami materinya bisa membuka buku kembali ya, buku paketnya. Silakan dipahami di rumah.